Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Trisna Wijaya, SEI MESY selaku dosen pengampu mata kuliah Fintech Syariah serta rekan-rekan yang kami banggakan. Teman-teman, di era digital saat ini kita menyaksikan perubahan besar dalam sistem keuangan global. Teknologi tidak lagi hanya menjadi alat bantu, tetapi telah menjadi fondasi baru dalam membangun kepercayaan dan transparansi. Nah, salah satu inovasi yang paling banyak dibicarakan adalah blockchain, yaitu sebuah teknologi yang menawarkan sistem pencatatan yang aman, transparan, dan tidak mudah dimanipulasi. Nah, menariknya, nilai-nilai yang diusung oleh blockchain seperti transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas memiliki keselarasan yang kuat dengan prinsip-prinsip dalam keuangan syariah. Hal ini membuka peluang besar bagi integrasi antara teknologi modern dan sistem keuangan berbasis syariah yang lebih adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas studi literatur yang telah kami teliti, yaitu terkait integrasi teknologi blockchain dalam pengembangan sistem keuangan syariah, yang mana akan mengulas bagaimana teknologi ini dapat menjadi solusi inovatif dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kepercayaan dalam praktik keuangan syariah di masa depan. Perkenalkan, saya Mariatul Ulfa selaku moderator dan tentunya ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu ada Septi Andini, Sylvia Ripanul Karoma, Nadia Yuliani, dan Irma Nusyafaah. Mungkin untuk pemaparan yang pertama diawali dengan pendahuluan yang mana akan disampaikan oleh Sylvia Ripanul Karoma. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Sebelumnya, dari apa yang telah dibahas tadi oleh moderator, terdapat pendahuluan dari judul yang kami ambil, yaitu di mana perkembangan teknologi digital seperti blockchain ini, termasuk fintech, telah mendorong transformasi sistem keuangan global. Seperti keuangan syariah yang pada tahun 2024 mencatat total aset sekitar 5,98 triliun US dollar dengan peningkatan efisiensi, transparansi, serta keamanan transaksi berbasis pencatatan terdesentralisasi yang disebutkan oleh Ardianto tahun 2024, Saridana Sution tahun 2024, dan IFDI di tahun 2025. Namun, dalam faktanya di lapangan, meskipun blockchain berpotensi mendukung transparansi dan smart contract, implementasinya masih menghadapi tantangan regulasi, perbedaan interpretasi syariah, serta keterbatasan penelitian, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut terkait integrasi dalam sistem keuangan syariah. Nah, di sini pula ada grafik pertumbuhan aset keuangan syariah, di mana di tahun 2018 itu berada di tingkat 2.505, sedangkan di tahun 2024 sudah meningkat secara signifikan pada 5.985, bahkan mencapai hampir 6.000. Oleh karena itu, berdasarkan pendahuluan ini, kajian mengenai integrasi teknologi blockchain itu dalam pengembangan sistem keuangan syariah menjadi penting dan menjadi urgensi untuk dilakukan. Sehingga penelitian yang kami ajukan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai potensi, tantangan, serta implikasi pengembangan teknologi blockchain dalam industri keuangan syariah, sehingga dapat menjadi referensi dalam pengembangan sistem keuangan syariah yang lebih inovatif, transparan, dan efisien di era digital. Sekian pemaparan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Sylvia yang mana telah memaparkan terkait pendahuluan dari studi literatur kami. Nah, untuk selanjutnya di sini ada kajian literatur dan metode penelitian yang kami lakukan yang akan disampaikan oleh Nadia Yuliani. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan kajian literatur. Di sini ada 4 kajian literatur yang kita teliti. Yang pertama ada teknologi blockchain. Menurut Hafik dan Rahman,
Blockchain merupakan pencatatan transaksi digital yang tersusun dalam rangkaian data terbentuk blok yang saling terhubung dan diamankan kriptografinya. Yang kedua, ada fintech dalam industri keuangan. Finansial teknologi atau fintech adalah pemanfaatan teknologi digital dalam menyediakan layanan keuangan yang lebih praktis dan efisien. Yang ketiga ada sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah ini merupakan suatu mekanisme pengelolaan aktivitas ekonomi yang didasarkan pada nilai dan prinsip Islam. Yang keempat, di sini ada blockchain dalam sistem keuangan. Perkembangan teknologi blockchain ini membuka peluang baru untuk informasi sistem keuangan. By next slide. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian kami ada 4 metode, yaitu yang pertama kami menggunakan studi literatur. Yang kedua kami juga menggunakan klasifikasi tema. Yang ketiga analisis data, dan yang keempat interpretasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur atau library research dengan data sekunder. Kemudian dianalisis secara deskriptif dengan pengelompokan informasi berdasarkan tema utama seperti yang dijelaskan oleh Sugiono dan Jade. Proses analisis ini dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber terkait blockchain, fintech, dan keuangan syariah. Dan di sini ada dengan tata cara, yaitu mulai persiapan dan perencanaan, lalu mengumpulkan literatur seperti buku, artikel jurnal, dan laporan. Selanjutnya, kita juga mengklasifikasi tema, yaitu temanya blockchain, fintech, dan keuangan syariah. Selanjutnya, kita juga analisis deskriptif dan analitis. Selanjutnya juga kita melakukan interpretasi hasil kajian literatur, lalu penarikan kesimpulan, dan selesai. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Nadia. Nah, untuk selanjutnya di sini ada pemaparan terkait potensi blockchain dalam pengembangan keuangan syariah dan juga integrasi blockchain dalam sistem keuangan syariah, yang mana akan disampaikan oleh Irma Nur Syafa'a. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan hasil dan pembahasan terkait potensi serta integrasi blockchain dalam pengembangan keuangan syariah. Yang pertama, kita bahas mengenai potensi blockchain. Teknologi blockchain memiliki peluang yang besar dalam mendukung sistem keuangan syariah, terutama dalam hal transparansi. Semua transaksi yang tercatat dalam blockchain itu bersifat terbuka dan sulit dimanipulasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, blockchain juga mampu meningkatkan efisiensi operasional, karena proses yang sebelumnya memerlukan perantara dapat dilakukan secara otomatis dan lebih cepat. Hal ini tentunya sejalan dengan kebutuhan lembaga keuangan syariah yang mengutamakan kejelasan dan keadilan dalam transaksi. Potensi lainnya adalah penggunaan smart contract, yaitu kontrak digital yang dapat berjalan secara otomatis sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dalam konteks syariah, ini bisa diterapkan pada berbagai akad seperti pembiayaan maupun pengelolaan dana.
Selain itu, blockchain juga membuka peluang inovasi seperti smart sukuk, pengelolaan zakat berbasis digital, serta pembiayaan mikro syariah yang lebih transparan dan akuntabel. Selanjutnya, kita masuk ke bagian integrasi blockchain dalam sistem keuangan syariah. Integrasi ini dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah digitalisasi akad syariah, di mana kontrak dibuat dalam bentuk digital agar lebih mudah diproses. Kemudian dilakukan verifikasi oleh otoritas syariah untuk memastikan bahwa seluruh transaksi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Setelah itu, transaksi dapat dieksekusi secara otomatis melalui sistem sehingga mengurangi risiko kesalahan manusia. Kemudian, seluruh transaksi tersebut dicatat dalam sistem blockchain sehingga tercipta pencatatan yang transparan dan tidak dapat diubah. Dan yang terakhir, proses penyelesaian transaksi tetap harus mengacu pada prinsip syariah sehingga tidak hanya efisien secara teknologi tetapi juga tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa blockchain ini tidak hanya memberikan kemudahan secara teknis, tetapi juga berpotensi memperkuat sistem keuangan syariah dari sisi transparansi, efisiensi, dan kepatuhan syariah. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Irman Musyafa yang telah memaparkan terkait potensi blockchain dalam pengembangan keuangan syariah serta integrasi blockchain dalam sistem keuangan syariah. Untuk selanjutnya, di sini ada tantangan implementasi blockchain dalam sistem keuangan syariah dan implikasi pengembangan blockchain bagi masa depan keuangan syariah, yang mana akan disampaikan oleh Septi Andini. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya memaparkan sedikit tentang tantangan implementasi blockchain dalam sistem keuangan syariah dan juga implikasi. Jadi, perkembangan teknologi digital itu membawa perubahan signifikan dalam industri keuangan termasuk dalam sistem keuangan syariah. Salah satunya yaitu teknologi yang mulai banyak diperbincangkan yaitu blockchain. Yang mana penggunaan blockchain sendiri itu menawarkan sejumlah keunggulan. Akan tetapi penerapannya itu tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu yang paling utama yaitu aspek regulasi dan juga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Yang mana blockchain ini masih tergolong teknologi baru. Jadi regulasi yang mengatur penggunaannya dalam keuangan Islam itu masih belum sepenuhnya jelas, yang mana itu menimbulkan ketidakpastian hukum bagi lembaga keuangan yang ingin mengadopsinya. Yang kedua yaitu penggunaan smart contract yang memerlukan pengawasan yang ketat. Meskipun mampu menjalankan kesepakatan secara otomatis tanpa perantara, smart contract itu tetap harus dirancang dengan cermat agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan kesiapan teknologi dan juga sumber daya manusianya. Implementasi blockchain itu membutuhkan infrastruktur teknologi yang kuat, serta tenaga ahli yang memahami baik dari segi teknologi maupun prinsip keuangan syariah. Akan tetapi, tingkat literasi dan juga keterampilan digital di sektor ini itu masih terbatas, sehingga dapat menghambat proses adopsi. Kemudian, dari aspek koordinasi antar pihak seperti regulator, lembaga keuangan, dan juga pengembang teknologi juga menjadi faktor yang penting. Tanpa adanya kerjasama yang baik, penerapan blockchain dalam sistem keuangan syariah itu akan sulit berkembang secara optimal. Jadi, meskipun blockchain itu berpotensi besar untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan juga keamanan, akan tetapi dalam implementasinya itu masih menghadapi berbagai kendala. Jadi diperlukan kolaborasi antara regulator, ulama, dan juga pelaku industri untuk menyusun kerangka aturan yang jelas agar teknologi ini dapat diterapkan secara efektif dalam keuangan syariah. Kemudian, implikasi pengembangan blockchain bagi masa depan keuangan syariah.
kemajuan teknologi blockchain itu membawa perubahan yang besar dalam sistem keuangan global, termasuk sektor keuangan syariah. Salah satu implikasi utamanya yaitu meningkatnya transparansi dan juga akuntabilitas dalam lembaga keuangan syariah. Jadi setiap transaksi yang tercatat dalam blockchain itu bersifat permanen dan dapat diaudit oleh pihak terkait, yang mana itu dapat mengurangi resiko manipulasi data, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat kepatuhan terhadap prinsip syariah. Nah, selain itu juga, blockchain itu berpotensi meningkatkan efisiensi operasional. Dengan adanya smart contract yang sudah tadi dijelaskan, transaksi itu dapat dilakukan secara otomatis sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kemudian, pengembangan blockchain juga membuka peluang lainnya sebagai inovasi produk keuangan syariah yang berbasis digital. Contohnya seperti sukuk digital, crowdfunding syariah, serta berbagai skema pembiayaan berbasis blockchain. Tidak hanya itu juga, blockchain itu juga dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan dana sosial Islam seperti zakat, wakaf, dan juga pembiayaan usaha kecil sesuai syariah. Nah, jadi blockchain itu memberikan dampak yang signifikan terhadap masa depan keuangan syariah, yang mana itu tidak hanya meningkatkan kualitas transaksi, tetapi juga mendorong inovasi dan juga memperluas akses keuangan di era digital. Oleh karena itu, pengembangannya itu perlu didukung oleh regulasi yang jelas, infrastruktur yang memadai, serta peningkatan literasi dan juga keterampilan digital di kalangan masyarakat dan juga pelaku industri. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Septi Andini. Alhamdulillah untuk pemaparan dari presentasi kali ini sudah selesai. Mungkin untuk selanjutnya di sini ada sesi Q&A yang mana apabila dari teman-teman ingin menanyakan itu bisa mencantumkan pertanyaannya di kolom komentar. Nah, mungkin itu saja sebelum saya tutup. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dari presentasi kali ini, yang mana berdasarkan hasil dan pembahasan, teknologi blockchain ini menawarkan inovasi baru bagi sistem keuangan syariah yang lebih transparan, aman, dan efisien. Melalui mekanisme desentralisasi dan smart contract, teknologi ini menyelaraskan operasional keuangan dengan prinsip syariah. Namun, potensi ini memerlukan prasyarat berupa dukungan regulasi yang adaptif, penguatan infrastruktur digital, serta peningkatan literasi masyarakat secara masif. Sinergi lintas sektoral antara lembaga keuangan, akademisi, dan regulator menjadi kunci utama agar adopsi blockchain dapat menjadi katalisator bagi sistem keuangan syariah yang berdaya saing di masa mendatang. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.